Produk-produk pembangunan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat Malaka tanpa terkecuali. Demikian Bupati Malaka Dr. Simon Nahak, SH, MH, mengatakan dalam sambutannya, sebelum membuka musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malaka. Tahun 2025 sampai tahun 2045 di Aula Kantor Bupati setempat Kamis tanggal 1 Agustus tahun 2024. Lebih lanjut Simon Nahak orang nomor 1 di Malaka ini menyampaikan, RPJPD Malaka tahun 2025 sampai tahun 2045, dengan kebijakan RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026 tahun keempat tahun 2025 memiliki hubungan yang sinkron. RPJMD tahun 2021 sampai tahun 2026 dengan visi terwujudnya Kabupaten Malaka yang sejahtera, berbudaya dan berdaya saing, mendukung visi RPJPD Malaka tahun 2025 sampai tahun 2045, yaitu Kabupaten Malaka yang maju, tangguh dan berkelanjutan berkarakter Sabete Saladi, dengan beberapa sasaran visi yaitu meningkatkan pendapatan per kapita di Kabupaten Malaka, menurunkan ketimpangan di Kabupaten Malaka dan menuju kemiskinan 0%. Meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Malaka. Meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Malaka yang berdaya saing. Menciptakan Kabupaten Malaka dengan intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Visi RPJPD tahun 2025 sampai tahun 2045 yang menunjukkan cita-cita dan arah kebijakan daerah 2 dekade ke depan, didukung dan diterjemahkan ke dalam beberapa misi daerah upaya pemenuhannya, yaitu mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Malaka yang tangguh dan berdaya saing, mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing, mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, inovatif dan adaptif, meningkatkan stabilitas ekonomi, demokrasi, dan supremasi hukum yang adil dan konsisten, mewujudkan pembangunan sosial budaya berbasis lingkungan hidup, mewujudkan pemerataan pembangunan antar wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana yang bermutu, terjangkau, terpadu, dan ramah lingkungan, mewujudkan pembangunan daerah yang bersinergi dan berkesinambungan. Lebih jauh Bupati Malaka menjelaskan, ke-8 misi RPJPD Malaka tahun 2025 sampai tahun 2045 tersebut diterjemahkan ke dalam 32 arah kebijakan dan 17 sasaran pokok pembangunan daerah beserta indikator sasaran utama pembangunan sebanyak 45. Tentunya pembangunan daerah tidak terlepas dari capaian dan target kinerja ke depan, sehingga kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dapat diukur secara akurat. Pertama, angka kemiskinan masih menjadi permasalahan prioritas yang harus kita entaskan bersama. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, mulai dari tahun 2021 hingga 2023 dapat kita lihat tren menurun dan berada di atas capaian Provinsi NTT, namun angka kemiskinan Kabupaten Malaka masih di atas capaian nasional. Di mana capaian penurunan kemiskinan Kabupaten Malaka pada tahun 2023 menjadi 14,42%, Provinsi NTT sebesar 19,96% dan nasional sebesar 9,36%. Untuk itu, kita harus terus berupaya menurunkan angka kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara merata, dengan target pada tahun 2045 menjadi 0%. Kedua, angka tingkat pengangguran terbuka, yang meskipun tren dari tahun 2021 hingga 2023 menurun, yaitu pada tahun 2021 sebesar 3,43%, tahun 2022 sebesar 3,30% dan tahun 2023 sebesar 3,06%.
Capaian tersebut berada di atas capaian Provinsi NTT, di mana capaian pada tahun 2021 sebesar 3,77%, 3,54% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 3,14%. Namun masih berada di bawah capaian nasional. Untuk itu pada tahun 2045, diharapkan kita mampu menurunkan angka ini menjadi 1,56%. Ketiga, sebagaimana kita ketahui bersama, target nasional penurunan stunting pada tahun 2024 adalah 14%. Namun demikian, data tahun 2021 sampai tahun 2023 masih menunjukkan bahwa persentase prevalensi stunting Kabupaten Malaka masih tinggi dengan capaian masing-masing sebesar 21,5% pada tahun 2021, 15,9% pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 15,5%. Oleh karena itu, berbagai program intervensi masih terus kita lakukan untuk menurunkan angka ini, sehingga diharapkan ke depan semua anak Malaka dapat tumbuh normal sesuai usianya, sebagai aset berharga kemajuan daerah dan bangsa. Keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Malaka naik dari 60,42 di tahun 2021 menjadi 60,06 di tahun 2023, sehingga masih termasuk dalam kategori sedang. Target IPM Kabupaten Malaka pada tahun 2045, diharapkan sudah keluar dari target sedang menuju ke tinggi dengan angka perkiraan sebesar 70-80 poin. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan harapan dan motivasi bersama, untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan tersebut karena sumber daya manusia adalah pondasi kemajuan suatu daerah maupun bangsa. Sehingga kita wajib mengupayakan terwujudnya generasi Malaka yang berkualitas dan berkepribadian unggul. Kelima, pada aspek pertumbuhan ekonomi, dapat kita lihat mengalami kenaikan dari 1,95% di tahun 2021 menjadi 3,73% di tahun 2022, dan terus mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 3,77%. Hal ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita taklukkan bersama, dengan meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Malaka sehingga kondisi perekonomian kabupaten kita dapat senantiasa maju menjadi lebih baik. Menurut Bupati, melalui momentum ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat Malaka untuk berpartisipasi memberikan aspirasinya demi kemajuan kabupaten kita, tidak hanya saat ini namun hingga 2 dekade ke depan. Bersama-sama, saya optimis kita mampu mewujudkan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkeadilan. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya berdoa, semoga Tuhan senantiasa merestui dan melindungi setiap upaya kita, dalam rangka mewujudkan masyarakat Malaka yang adil dan makmur. Semoga Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati setiap upaya dan langkah kita, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi kita semua, serta diberikan kemudahan untuk menghadapi segala ujian dan cobaan dalam membangun Malaka yang kita cintai. Selanjutnya, dengan memohon bimbingan serta tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan restu para leluhur, Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD Kabupaten Malaka tahun-tahun 2025 sampai tahun 2045, secara resmi saya nyatakan dibuka, kata Bupati Simon Nahak.